Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Simfasiang Selasa 22 Februari 2022. Membalas budi orang tua dengan dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Episode 995. Membalas kasih orang tua dengan bakti yang besar secara duniawi. Hanya memberi manfaat pada mereka selama satu masa kehidupan hingga kehidupan berakhir. Membalas budi orang tua dengan dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Dapat memberi manfaat selama belaksa kalpa dan terbebas dari 3 kelompok alam. Ikatan kasih keluarga adalah jalinan kasih yang sangat menakjubkan. Sebenarnya hubungan orang tua dan anak, hubungan kasih yang sungguh sulit diputuskan. Ini adalah hal yang wajar, tapi di zaman sekarang, anak-anak tumbuh dewasa akan meninggalkan kampung halaman pergi merantau. Di kampung halaman, ayah dan ibu usia lanjut ditinggalkan di kampung halaman. Ikatan keluarga ini sudah melemah. Bahkan jika orang tua ada di sisi ketika sudah tua dan sakit, juga tidak mampu merawat dan dikirim ke panti jompo. Ini adalah ikatan kasih keluarga zaman sekarang. Bagaimana dengan zaman dulu? Membalas budi orang tua adalah hal yang seharusnya. Semua orang harus mematuhi kebajikan bakti. Namun dalam Buddha Dharma, berbicara tentang berbakti, yaitu harus bakti yang besar. Apa itu berbakti besar? Berbakti besar, yaitu telah memahami secara tuntas tentang prinsip kebenaran. Kehidupan manusia karena benih sebab dan kondisi pendukung yang berpadu. Orang tua dan anak juga karena benih sebab masa lalu yang menyatu dengan kondisi kehidupan sekarang untuk dilahirkan. Namun, budi orang tua sangat besar dan sulit dibalas. Kita datang di kehidupan ini karena benih sebab dan kondisi pendukung orang tua yang membawa kita lahir ke dunia. Ketahuilah bahwa orang tua demi anaknya sangat menderita. Kita ketahui bahwa seorang ibu menggunakan nyawanya pada saat melahirkan anak, melewati berbagai kontraksi, rasa sakit saat kontraksi, setelah melewati kekhawatiran selama beberapa bulan, mengkhawatirkan sang bayi di dalam perut, apakah aman selamat dan berbagai kekhawatiran lainnya. Sampai waktu persalinan tiba. 10 bulan mengandung. Persalinan lancar. Meskipun persalinan berjalan lancar, namun tubuh sang ibu juga mengalami rasa sakit. Dan pada saat sang bayi lahir, bayi juga mengalami rasa sakit di tubuh telanjangnya. Antara sang ibu dan anak, sama-sama melewati dengan penuh perjuangan. Sedemikian mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak. Mula-mula, ayah dan ibu pun demi sang bayi mulai memikirkan nama untuk anaknya. Berharap jalan kehidupannya kelak juga akan sama seperti namanya. Ada begitu banyak orang tua saat anaknya masih belum lahir pun sudah terus memusingkan untuk memberi nama. Intinya, selalu ada sebuah pengharapan. Oleh karena itu, kita jangan menganggap bahwa nama kita itu hanyalah sebuah nama. Sebenarnya, coba kita renungkan dari nama kita ini. Sebenarnya ada pengharapan apa dari orang tua kepada kita? Sejak kecil, setelah sang anak dilahirkan, apakah sang anak selalu dalam keadaan aman dan selamat? Apakah sang anak tumbuh besar dengan baik, aman dan selamat? Setelah besar, kemudian mengkhawatirkan lagi akan pendidikannya. Harus bagaimana agar kelak dia bisa berhasil dalam kehidupannya? Ada begitu banyak hal yang selalu menjadi beban pikiran dan kekhawatiran bagi orang tua. Setelah dewasa,
Ia menyelesaikan studi dan membangun karirnya. Sekarang ia ingin membalas budi orang tua. Budi orang tua. Kita harus tahu berbakti. Tidak peduli seberapa berbaktinya kita, ini masih hanya membalas kasih orang tua dengan bakti yang besar secara duniawi. Hanya bisa berbakti dan merawat orang tua saat kita berada di sisi mereka, menjaga orang tua. Ketika orang tua kita sudah tua, kita harus merawat mereka. Konfusius berkata bahwa bukan hanya memberi makanan kepada orang tua kita, demikian baru disebut berbakti. Jika kita tidak menghormati mereka, apakah demikian disebut berbakti? Kita membesarkan anak kita juga disebut merawat. Kita memelihara seekor anjing, kucing, babi, dan kerbau. Semua ini disebut merawat. Merawat orang tua. Apakah demikian disebut berbakti? Bukan hanya memberikan kepada mereka makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Demikian sudah disebut berbakti. Bukan. Kita harus menghormati. Jika kita tidak menghormati, tidak menaati, dan tidak menghormati orang tua kita, demikian kita hanya merawat orang tua kita. Lalu, apa bedanya kita memelihara kucing atau anjing? Jadi, Konfusius terhadap kata berbakti ini, dia mendidik muridnya harus memuliakan dan menghormati orang tua, memberi persembahan dengan memuliakan dan menghormati mereka. Ini bukan hanya merawat, tetapi kita harus memberi persembahan. Orang biasa mengatakan memberi persembahan kepada kamu. Bukan, harus mengatakan memberi persembahan. Ini harus ditambah lagi dengan memuliakan dan menghormati. Tidak peduli bagaimana kita memuliakan dan menghormati mereka. Hanya memberi manfaat pada mereka selama satu masa kehidupan hingga kehidupan berakhir. Betapapun berbaktinya kita, membuat seumur hidup mereka sangat berkelimpahan, makan enak, berpakaian bagus, dan tinggal di rumah yang bagus. Bahkan jika kita berbakti pada mereka dengan rasa hormat, mereka hanya bisa menikmati kehidupan seperti ini sampai akhir hayat mereka. Ini adalah konsep duniawi tentang berbakti di era modern sekarang. Apakah masih ada yang berbakti seperti ini? Membuat orang tua melewati hidup mereka tanpa kerisauan, tanpa kejengkelan, tanpa kemarahan, tiada kerisauan. Apakah orang-orang saat ini mampu melakukan ini? Selalu tinggal di sisi orang tua kita, demikian memuliakan dan berbakti kepada mereka. Apakah ini sesuatu yang bisa kita lakukan? Terkadang, orang tua kita mungkin mengatakan sesuatu. Kita berkata, "Ah, kamu tahu apa?" Sepertinya orang tua tidak tahu apa-apa. Beginilah mungkin orang-orang saat ini. "Ayah, kamu tidak usah peduli. Ada makanan, ada tempat tinggal, itu sudah cukup. Jangan pedulikan saya. Apa yang kamu tahu?" Kita sering mendengar orang mengatakan hal ini. Mereka menjaga dan merawat orang tua mereka di rumah. Tapi, sulit untuk memberikan ekspresi yang menyenangkan. Orang tua harus memperhatikan ekspresi wajah anak-anak mereka. Selalu memberikan orang tua ekspresi yang tidak menyenangkan. Ini sangat susah. Jadi, ketika ditanya tentang berbakti, Konfusius menjawab, sulit untuk memberikan ekspresi yang menyenangkan. Apa itu berbakti? Sangat sederhana. Kamu harus menunjukkan wajah ceria kepada orang tua kita. Itulah berbakti. Apabila suasana hati sedang tidak baik, orang tua akan khawatir. Kenapa kamu? Kamu tidak perlu uruslah. Pokoknya saya lagi banyak pikiran. Ini adalah hal yang biasa. Bagaimana cara orang tua dapat tenang?
melihat anak setiap hari bahagia sangat susah. Adalah masa sekarang, orang zaman sekarang adalah sulit. Jadi dikatakan membalas kasih orang tua dengan bakti yang besar secara duniawi. Adalah kamu berusaha kuat demikian berbakti. Adalah membuat orang tua tenang. Dapat mendengarkan kata-kata anak. Bahagia dapat melihat raut wajah anak. Membuat dia menikmatinya seumur hidup. Setiap hari, setiap tahun. Benar-benar sangat tidak mudah. Tetapi ini hanyalah seumur hidup saja. Yang diajarkan Buddha adalah membalas budi secara universal. Tidak hanya seumur hidup saja. Berharap mereka dapat menerima dharma. Dapat memperoleh dharma. Bagaimana cara menikmati hidup apabila tidak memahami prinsip kebenaran? Di dunia hanya akan berlalu dengan hampa. Di dunia tidak hanya dilalui dengan hampa, juga memelihara kerisauan demi kerisauan, memperbanyak kerisauan. Walaupun seumur hidup dia dapat menikmati hidup, tidak memahami prinsip kebenaran, melewati hidup dengan kosong. Jadi, berbakti yang sebenarnya adalah membuat ayah ibu memahami prinsip kebenaran. Membuat orang tua memiliki kesempatan menciptakan jalinan jodoh penuh berkah di tengah orang banyak. Memahami ajaran Buddha. Membuat orang tua setiap hari walaupun setiap hari berkurang usianya. Setiap hari juga dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Ini baru dapat dikatakan membalas budi orang tua. Inilah berbakti besar dalam ajaran Buddha. Inilah baru dinamakan membalas budi orang tua. Dapat memberi manfaat selama berlaksakalpa dan terbebas dari 3 kelompok alam. Berusaha agar orang tua memahami Dharma Buddha. Pada kehidupan ini, agar Dharma Buddha dapat bermanfaat bagi diri mereka. Berusaha agar orang tua sendiri dapat memahami Dharma Buddha, memahami dan menyerapnya ke dalam batin, sehingga orang tua paham untuk mempraktikannya dalam tindakan nyata dan menggunakan Dharma Buddha dalam kehidupan di dunia. Jika dapat berbuat demikian, ini artinya orang tua sendiri menciptakan berkah kebajikan, sehingga akan memperoleh jodoh yang penuh berkah yang dapat memberi manfaat selama berlaksakalpa. Dengan begitu, barulah akan terbebas dari 3 kelompok alam. Ini barulah berbakti yang sebenarnya dan sepenuhnya tuntas. Sebenarnya, bagaimana cara berbakti? Demikianlah hukum alam kehidupan manusia. Kita harus segera agar orang tua bisa menikmati kebahagiaan Dharma sesegera mungkin. Sebagai praktisi, kita harus memiliki niat ini. Berusaha agar mereka memahami Dharma Buddha terlebih dahulu. Dharma Buddha adalah merupakan bagian dari kehidupan orang tua. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Hari terus berlalu dan jiwa kebijaksanaan terus berkembang. Hari demi hari sama saja akan berlalu. Di satu sisi adalah usia kehidupan yang terus berkurang karena hukum alam. Namun jika Dharma Buddha telah terserap ke dalam batin dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, memberi manfaat bagi orang banyak, serta menghayati prinsip kebenaran tentang duniawi. Dengan demikian, jiwa kebijaksanaannya akan berkembang. Inilah apa yang para praktisi harus segera memberikan kepada orang tua mereka, yaitu Dharma. Ini barulah berbakti sepenuhnya. Apakah masih ingat? Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, masa-masa saat dia meninggalkan istana. Rasa rindu Raja Suddhodana terhadap anaknya sakit bagaikan usus dan hatinya diiris pisau. Namun Pangeran Siddhartha demi mewujudkan manfaat besar terhadap kehidupan semua orang, maka beliau meninggalkan kehidupan duniawi dan melatih diri. Sangat giat mewujudkan misi agung kehidupannya. 8 tahun kemudian dia pulang ke istana.
Raja Suddhodana mendengar pangeran akan pulang, sangat bahagia. Sangat terharu pangeran telah menjadi Buddha. Pangeran telah membimbing para makhluk dalam jumlah yang tak terhingga. Buddha Dharma dipraktikkan dengan nyata di dunia ini. Seluruh suku Sakya sangat berbahagia. Mereka keluar dari kota untuk menjemput, melihat kedatangan Pangeran Siddhartha dari kejauhan. Bersama anggota Sangha yang penampilannya begitu bermartabat. Raja, menteri, kerabat, seluruh masyarakat, semua bersujud secara otomatis. Sang Buddha segera menghindari dan tidak kelihatan. Tunggu sampai Raja Suddhodana selesai 3 kali bersujud. Buddha Sakyamuni baru keluar menyapa ayahnya. Ini juga sesuai tradisi masyarakat. Walaupun telah mencapai tingkat non-duniawi, namun tetap tidak berlawanan dengan bakti duniawi. Dengan ini mulai kembali ke kerajaan Kapilawastu untuk membebarkan dharma. Kadang-kadang di istana, kadang-kadang masuk ke pelosok desa. Baik itu kerabat kerajaan, menteri, dan lain-lain. Di istana, semua dapat mendengarkan dharma, mendekati Buddha. Bahkan, orang-orang di seluruh negeri boleh mendekat. Ini berarti bahwa Sang Buddha tidak hanya membalas budi orang tua. Bahkan Raja Suddhodana juga dapat memahami makna mendalam dari ajaran Dharma. Rakyat di negerinya semua dapat memahami prinsip kebenaran ajaran Dharma. Ini adalah sesuatu yang sangat sempurna. Kembali ke negerinya untuk menyebarkan Dharma. Setelah kembali, juga memberikan pencerahan kepada suku Sakya, memberikan pencerahan kepada keluarga kerajaan, dan banyak pangeran menjadi biksu bersama Sang Buddha. Karena Raja Suddhodana ingin memenuhi keinginan Sang Buddha, dia telah memberikan perintah bahwa sebuah keluarga memiliki lebih dari 2 orang anak, maka salah satu dari mereka dapat menjadi biksu. Karena itu, maka banyak pangeran dan putra dari menteri telah ditabiskan bersama Buddha, memahami kebenaran secara menyeluruh, memohon ajaran Dharma. Dengan demikian, Sang Buddha sangat tenang. Di kedua sisi sungai Gangga di India, menyebarkan dan membebarkan Dharma, dengan proses kehidupan mengikuti hukum alam. Usia Raja Suddhodana pun telah lanjut. Saat mendekati masa tutup usia, beliau menderita akibat penyakit. Meskipun beliau adalah ayah dari Sang Buddha sekalipun, beliau tetap menderita karena penyakit. Siang dan malam, saudaranya, keluarga kerajaan, dan para menteri yang lainnya, siang dan malam berada di sampingnya. Setiap hari berkata kepadanya, "Baginda Raja, Anda tidak perlu khawatir. Anda sungguh penuh berkah dalam kehidupan ini. Putra Anda mencapai kebudaan dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Sebagai seorang raja, Anda telah menerapkan ajaran benar terhadap rakyat. Anda mengasihi mereka seperti anak sendiri. Anda telah berbuat banyak hal baik seumur hidup ini dan menciptakan berkah bagi begitu banyak masyarakat. Jadi Anda benar-benar penuh berkah dalam kehidupan ini. Harap Anda tenang dalam hati." Jawaban sang raja. Raja Suddhodana kemudian menjawab, "Iya, akan tetapi hati saya masih sangat merindukan. Orang yang ingin saya temui adalah Siddhartha, putra saya, sang bagawan. Saya juga ingin bertemu dengan Nanda, putra saya yang kedua. Putra saya yang kedua juga pergi meninggalkan kehidupan berkeluarga. Nanda, saya masih ingin bertemu dengan mereka. Saya juga ingin bertemu dengan cucu saya, Rahula. Dan yang lebih ingin saya temui adalah putra dari Raja Dronodana, Ananda. Ananda menyebarkan Dharma Buddha. Dharma Buddha telah meresap ke dalam batinnya. Dia mengingatnya dengan jelas. Ananda adalah orang yang menyebarkan Dharma Buddha. Oh, orang-orang ini yang ingin saya temui sekarang tidak berada di samping saya." Orang yang mengelilingi di sampingnya berkata, "Yang mulia Raja,
Anda sudah sangat diberkati. Buddha, Nanda, Ananda, Rahula juga telah pernah kembali untuk menemui Anda. Kembali ke istana membabarkan Dharma. Kembali ke Kapilawastu untuk menyebarluaskan Dharma. Sekarang ini mereka menyebarluaskan Dharma di Raja Geraha. Jaraknya 50 yojana jauh dari tempat ini. Bagaimana mungkin bisa kembali untuk menemui Anda? Sekarang sakit Anda begitu parah. Bahkan jika mereka ingin kembali, ini juga sangatlah jauh. Situasi di sini adalah demikian. Namun, di Raja Geraha, Buddha Sakyamuni mengetahuinya, telah memanggil Nanda, Ananda, dan Rahula. Satu demi satu memberitahu mereka, Raja Kapilawastu adalah ayahku, adalah pamanmu, Ananda, adalah kakekmu, Rahula. Sekarang, beliau mendekati ajalnya. Usia duniawinya hampir selesai. Kita semua harus segera kembali, memenuhi keinginannya yang terakhir. Jadi semua orang merasa benar, harus cepat kembali ke Kapilawastu, menggunakan kekuatan gaib mereka dengan cepat. Demikianlah kembali ke Kapilawastu. Ketika semua orang melihat Sang Buddha telah kembali, semua orang di kerajaan bersukacita dan juga sedih. Bersukacita Buddha Sakyamuni telah kembali, dan juga ada Ananda, Nanda, dan Rahula. Semua juga telah kembali. Maka semua orang bersukacita, merasa sedih karena raja akan meninggalkan mereka. Jadi demikianlah yang dirasakan seluruh rakyat kerajaan. Pejabat besar dan kerabat raja melihat, sudah tiba, memberitahu ke raja. Raja tersenyum dengan damai. Setibanya Sang Buddha di sisi Raja Suddhodana, mengulurkan tangan untuk menggandeng tangan ayahandanya, berkata, Ayahanda, saya, Siddhartha telah kembali. Benar, Sang Bhagawan, Anda telah kembali. Sesaat sebelum Raja Suddhodana wafat, Sang Buddha membabarkan Dharma untuknya. Raja Suddhodana menggenggam tangan Sang Bhagawan, diletakkan di dadanya. Sang Buddha juga membuka telapak tangannya, juga menempelkan di atas dada Raja Suddhodana. Tangan Raja Suddhodana juga diletakkan di atas tangan Buddha. Tali kasih antara orang tua dan anak ini, semua orang sangat tersentuh. Pembabaran Dharma Sang Buddha, setiap kata masuk ke hati. Raja Suddhodana pun meninggal, dengan membawa senyum penuh kedamaian. Dengan itu, mulailah Rahula, semua orang menangis, semua orang tidak rela. Tapi Sang Buddha kemudian menghibur semua orang. Lahir, menjadi tua, sakit dan mati adalah siklus alami kehidupan. Rahula kemudian berkata, Sang Bhagawan, apakah boleh izinkan saya untuk ikut memanggul peti mati? Nanda juga bersuara, Iya, apakah boleh biarkan kami yang memanggul peti mati? Ananda juga ikut bersuara. Sang Buddha kemudian berkata, Benar, demi mengajarkan berbakti kepada para makhluk, kelak mengembangkan perilaku berbakti semua orang, saya juga akan melakukan bagian terakhir. Dengan memanggul peti mati, di saat ini, 4 maharaja langit juga telah muncul, bernamaskara kepada Sang Bhagawan. Kemudian berkata kepada Sang Bhagawan, kami berempat juga bersedia memanggul peti mati. Sang Buddha kemudian berkata kepada mereka, kalian adalah yang berdiam di penjuru barat dari Gunung Semeru. Masing-masing bergelar Raja Langit. Mengapa kalian bersedia memanggul peti mati? Mereka berkata, kami telah menjadi murid Sang Buddha. Ayahanda Sang Buddha ibarat salah satu tetua kami, karena Buddha melihat para makhluk di dunia ibarat anak sendiri. Dengan berlindung kepada Sang Buddha, kita semua adalah putra Sang Buddha. Oleh sebab itu, ketika raja yang merupakan ayahanda Sang Buddha telah berpulang, seharusnya
seluruh langit dan bumi datang, membalas budi ayahanda dari Sang Buddha. Jika tidak ada Raja Suddhodana, bagaimana mungkin ada jalinan jodoh bagawan di dunia ini? Demikianlah, sehingga ada kisah Sang Buddha Bagawan yang menjadi pengusung jenazah. Ini semua adalah untuk mengajarkan kepada dunia agar berbakti besar. Tidak cukup hanya berbakti di dunia, kita juga harus memberi kesempatan kepada orang tua kita berhubungan dengan Buddha Dharma. Ajaran Dharma meresap ke dalam batin, sehingga memungkinkan diri mereka sendiri menciptakan berkah di tengah kerumunan orang banyak, membentuk jalinan jodoh yang baik, menanam benih kebajikan, mendapatkan balasan berkah. Inilah arti sebenarnya dari bakti yang besar. Dapatkah orang-orang di dunia mencapai tingkat berbakti ini? Ini adalah yang harus dipelajari orang-orang di dunia. Bahkan Konfusius juga berkata hal yang sama. Bagaimana yang dikatakan berbakti? Konfusius menjawab dengan dua kata. Air muka sulit dikendalikan. Semua orang harus berbakti semaksimal mungkin dengan memberikan sumber materi dan lain-lain untuk orang tua sehingga mereka dapat menikmati masa tua mereka. Akan tetapi, apakah kamu dapat melakukannya? Apakah kamu dapat selalu mengekspresikan wajah ceria di hadapan orang tua? Sulit. Benarkah? Oleh sebab itu, ingin berbakti tidaklah mudah. Apalagi ingin membimbing orang tua untuk mengerti Dharma, dapat memahami makna besar kehidupan. Benar-benar tidaklah mudah. Jadi, membalas budi orang tua dengan Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka, dapat memberi manfaat selama belaksa kalpa dan terbebas dari 3 kelompok alam. Ini adalah benar-benar berbakti yang besar. Kelahiran seorang Buddha di dunia tidaklah mudah. Ingin melahirkan seorang Buddha, membuat anak ada pencapaian seperti ini juga lebih sulit lagi. Oleh karena itu, kita harus melatih diri dengan baik. Saya berharap semua orang membangkitkan ikrar untuk menjadi Buddha di masa depan. Sebelum menjadi Buddha harus praktik jalan Bodhisattva. Tubuh yang diberikan orang tua pergunakan untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Ini adalah membalas budi orang tua. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Memberi persembahan, menghormati, memuliakan, dan memujinya. Setibanya di sana, mereka bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya. Sehabis mengitari Buddha, dengan sepenuh hati, mengatupkan telapak tangan dan menatap hormat pada bagawan, seraya mengucapkan pujian dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Sebenarnya, memberikan persembahan ini harus penuh hormat, bukan hanya meletakkan materi di hadapan. Hanya demikian, bukan demikian. Masih harus dengan hormat. Hormat juga harus diikuti dengan bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya, dan sepenuh hati mengatupkan telapak tangan. Harus sangat tulus. Selain bersujud juga harus sangat tulus terhadap Buddha. Karena yang dilahirkan orang tua kita adalah tubuh jasmani. Tubuh ini apakah untuk menciptakan berkah atau karma buruk? Semua ada di tubuh manusia. Namun, anak-anak yang dilahirkan dari mulut Buddha, Buddha membabarkan Dharma dengan mulut. Dengan Dharma, jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Sehingga rasa hormat kita terhadap Buddha tumbuh. Harus menghormati Buddha, memberi persembahan, menghormati, memuliakan, dan memujinya. Saat bertemu Buddha, harus bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya. Penghormatan besar mengelilinginya. Juga harus beranjali dengan ketulusan. Harus mengikis pikiran, bercabang, dan kembali pada batin tenang. Inilah mengatupkan telapak tangan. Demikian menanti ceramah dari Buddha, menatap hormat pada bagawan, memuji seperti ini dan menanti ceramah dari Buddha. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian.
bagawan dengan kebajikan besar yang mengagumkan demi menyelamatkan para makhluk, menghabiskan berkoti tahun yang tak terhingga, hingga akhirnya mencapai kebudaan. Segala ikrar telah disempurnakan. Bagus sekali, keberuntungan yang tiada tara, bagawan sungguh langka, duduk selama 10 kapal kecil. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Di sini kita bisa mengetahui sosok Buddha mana yang dimaksud. Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu. Benar, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu telah mencapai kebudaan. Proses mencapai kebudaan ini sangatlah panjang. Sekarang mencapai kebudaan sangat agung dan penuh kebajikan besar. Telah melalui waktu yang demikian panjang, telah menghayati kebenaran sejati dari alam semesta. Semuanya adalah kembali ke dalam lautan pencerahan Buddha. Demikian telah terakumulasi dalam waktu yang panjang, sehingga disebut kebajikan besar yang mengagumkan. Sangat bermartabat, berjiwa dan penuh harkat. Bagawan dengan kebajikan yang besar mengagumkan, demikian memuji beliau, sehingga demi menyelamatkan para makhluk, bagawan dengan kebajikan besar yang mengagumkan, demi menyelamatkan para makhluk, bagawan yang maha tersadarkan, dan memiliki kebajikan besar yang mengagumkan. Karena ingin membebaskan para makhluk, memiliki sikap bermartabat wibawa dan harkat, serta dilengkapi dengan sila, tiada kekurangan apapun. Makanya dikatakan kebajikan besar yang mengagumkan. Buddha membina diri adalah membina diri demi para makhluk. Menjadi Buddha juga adalah demi para makhluk. Setiap Buddha membina diri di dunia hanya demi membimbing para makhluk. Sehingga dalam proses pelatihan diri ini, kita harus mempelajarinya dengan baik. Dikatakan, bagawan dengan kebajikan besar yang mengagumkan demi menyelamatkan para makhluk. Membina diri adalah demi para makhluk. Jadi, bagawan yang maha tersadarkan dan memiliki kebajikan besar yang mengagumkan. Ini adalah yang telah mencapai maha tersadarkan. Hanya ada satu di dunia, tidak ada yang lainnya. Karena itu dinamakan Sang Bagawan, demi harapannya dapat menyadarkan para makhluk, karena keinginannya menyelamatkan para makhluk, sehingga melatih diri dalam waktu yang panjang. Ketika pelatihan dirinya sempurna, dapat terlihat dari penampilannya, melatih di dalam batin, yang tampak dari luar adalah wujud di luar, sehingga penampilannya bermartabat dan berwibawa. Kewibawaan Buddha membuat para makhluk yang melihatnya timbul perasaan penuh keyakinan, juga memiliki kewibawaan. Berwibawa tetapi tidak bengis. Ini adalah sangat ramah, tetapi tegas. Kelihatannya penuh wibawa, namun tidak galak. Sangatlah lembut. Dalam kelembutannya juga masih ada aura keagungan. Kelembutannya benar-benar sangat lembut, sehingga tiada kekurangan apapun. Semua sila mampu dilatihnya. 3 latihan tanpa kebocoran. Tiada kebocoran. Telah lengkap melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Semua dilatih dengan lengkap, sehingga bisa demikian wibawa. Penampilannya yang wibawa harus dari berbagai praktik 6 paramita. 4 jenis pelatihan dan 3 pelatihan tanpa kebocoran. Semuanya sempurna tanpa kebocoran. Ini akan mampu mencapai kewibawaan yang sempurna. Kebajikan besar yang mengagumkan. Oleh karena itu, membimbing dunia secara luas dan mendalam, kebajikan besar, menundukkan dan menerima sebagai tempat bersandar bagi para makhluk, makanya dinamakan bagawan. Berwibawa agung dan kebajikan besar adalah kebajikan besar yang mengagumkan, maka itu mampu menundukkan dan menerima, yaitu membuat para makhluk menerimanya. Para makhluk sangat keras kepala. Dia dapat menundukkan para makhluk menerima ajaran Buddha. Ini demi mencapai sandaran bagi para makhluk. Karena kebajikannya yang mengagumkan, ia dapat menundukkan kegelapan dan noda batin para makhluk. Dapat bergantung pada ajaran Sang Buddha,
menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, menghabiskan berkoti tahun yang tak terhingga, hingga akhirnya mencapai kebudaan. Untuk bisa mencapai hal tersebut, dibutuhkan waktu pelatihan yang lama, karena miliaran tahun yang tak terhingga, kalpa sebanyak butiran debu, jangka waktu yang begitu lama. Mempraktikkan benih sebab tanpa sisa, sejak awal selalu dengan tujuan yang baik. Terus melatih seperti ini, menghabiskan berkoti tahun yang tak terhingga, hingga akhirnya mencapai kebudaan. Melatih diri dalam jangka waktu panjang, mempraktikkan benih sebab tanpa sisa, melewati waktu yang lama, berkoti tahun yang tak terhingga, hingga akhirnya memperoleh buah kebudaan, kebenaran sejati yang paling akhir, melewati waktu lama, berkoti tahun yang tak terhingga. Sudah mengalaminya sangat lama, masa waktu yang tak terhitung, hingga akhirnya memperoleh buah kebudaan. Kebenaran sejati yang paling akhir, ini adalah kesungguhan hati dan kesabaran Sang Buddha, mempraktikkan dan menegakkan benih kebajikan dalam waktu yang lama. Sekarang, buah kebudaan sudah tercapai. Segala ikrar telah disempurnakan. Dulu pada tahapan benih sebab, berikrar untuk mencapai jalan kebudaan. Sekarang sudah mencapai penerangan sempurna dan menyempurnakan segala ikrarnya. Kebajikan dari praktik sebagai benih sebab sudah pun terpenuhi. Artinya praktik sebagai benih sebab sudah pun sempurna. Dulu pada tahapan benih sebab masih belum mencapai kebudaan. Bertekad melatih diri. Ini dinamakan tahapan benih sebab. Proses pelatihan diri ini sangat lama. Berikrar untuk mencapai kebudaan. Mulai bertekad supaya dapat mencapai kebudaan. Waktu yang sangat panjang. Ikrar tersebut tidak mundur, maju dan tidak mundur dalam waktu yang lama. Sekarang sudah mencapai penerangan sempurna. Sekarang sudah mencapainya. Menyempurnakan segala ikrarnya. Segalanya telah sempurna. Ikrar telah sempurna, sehingga segala ikrar telah disempurnakan. Kebajikan dari praktik sebagai benih sebab. Proses ini sangat lama. Demikian sesuai ketentuan, sesuai tata krama, sesuai sila kedisiplinan, sikap bermartabat. 4 ikrar agung. 4 batin tanpa batas. Terus menjalani praktik sebagai benih sebab. Waktu sedemikian lama, ratusan ribu kalpa yang tak terhingga. Kebajikan dari praktik sebagai benih sebab sudah pun terpenuhi. Praktik sebagai benih sebab sudah pun sempurna. Kebajikan dari praktik sebagai benih sebab sudah pun sempurna. Bagus sekali. Keberuntungan yang tiada tara, mengucapkan kata pujian, bagus sekali. Dengan keberuntungan yang tiada tara, kebajikan dari buah yang sempurna, segala kebajikan adalah murni, makanya dikatakan bagus sekali. Semua yang bertemu dengannya, tiada yang tidak memperoleh manfaat, makanya dikatakan keberuntungan yang tiada tara. Benar-benar harus memuji. Tidak ada lainnya yang tidak bisa dipuji. Benar-benar sangat baik. Hal yang benar-benar penuh keberuntungan. Sangat banyak sekali, sehingga dinamakan bagus sekali. Keberuntungan yang tiada tara. Benar-benar bagawan yang tiada tara. Ini adalah pujian. Memuji. Bagus sekali. Dengan keberuntungan yang tiada tara. Buddha telah mencapai kebudaan. Keberuntungan bagi dunia, kebajikan dari buah yang sempurna, segala kebajikan adalah murni. Sempurna, melatih benih sebab dan memperoleh buah pencerahan, kebajikan dari buah, segala kebajikan adalah murni. Kembali pada kemurnian, sangat murni, sangat bersih, bagus sekali. Ini harus memuji kebajikan Sang Buddha, sangat sulit untuk memuji, sehingga terus mengatakan bagus sekali
Sangat bagus. Semua yang bertemu dengannya, tiada yang tidak memperoleh manfaat. Semua orang yang bertemu, semuanya memperoleh manfaat. Hanya bertemu sudah merasakan sukacita. Hanya bertemu, kerisauan juga lenyap. Kerisauan terhapus. Melihat Buddha, hati yang galau juga bisa tenang. Makanya dikatakan keberuntungan yang tiada tara. Bagawan, sungguh langka. Duduk selama 10 kalpa kecil adalah sangat langka di dunia. Di atas singgasana, intan di bawah pohon bodhi, memasuki samadhi layaknya intan. Begitu duduk berlangsung selama 10 kalpa kecil, kebijaksanaan Buddha adalah kekal. Tidak dirusak oleh kemunculan dan kemusnahan. Sang Bagawan sungguh amat langka. Langka di dunia ini. Duduk selama 10 kalpa kecil, waktu yang begitu lama. Sangat langka di dunia. Di atas singgasana intan di bawah pohon bodhi. Di bawah pohon bodhi, duduk di atas singgasana intan. Memasuki samadhi layaknya intan. Begitu duduk berlangsung selama 10 kalpa kecil. Demikian sekali duduk, berlangsung selama 10 kalpa kecil. Bagi Buddha, segala prinsip kebenaran telah sempurna. Saat sekarang, 10 kalpa kecil ini, terhadap seseorang yang akan mencapai kebuddhaan, ini merupakan hal yang biasa. Memasuki samadhi dan merenungkan kewelas asian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Pada saat ini, kebijaksanaan Buddha adalah selamanya. Tidak dirusak oleh kemunculan dan kemusnahan. Tidak dirusak oleh kemunculan dan kemusnahan sehingga seperti intan yang kokoh dan tidak bisa dirusak oleh benda lain. Sehingga dinamakan layaknya intan, menggunakan intan sebagai perumpamaan. 10 kalpa kokoh tak tergoyahkan. Seperti intan yang kokoh dan tidak bisa dirusak oleh benda lain. Makanya dikatakan layaknya intan. Mampu bertahan teguh tanpa tergoyahkan selama 10 kalpa. Esensinya adalah kokoh. Penggunaannya adalah ketajamannya. Konsentrasi yang mampu memutuskan segala kerisauan disebut sebagai samadhi layaknya intan. Intan sangatlah padat dan keras, sangat tajam, sehingga dapat memutuskan segala kerisauan, dan sangat kokoh. Seperti dalam bersamadhi, ini adalah kemurnian Sang Buddha. Batinnya telah bebas dari kerisauan, sepenuhnya kokoh, kekuatan samadhi. Demikian duduk 10 kalpa kecil. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha benar-benar harus bersungguh hati. Asalkan kita menggunakan hati yang murni, setiap hari begitu sederhana melewati hari Dharma pada batin. Dalam kehidupan keseharian, senantiasa memberi manfaat bagi orang banyak. Ini adalah membalas budi Buddha, budi orang tua. Karena ayah dan ibu memberikan tubuh kita, Buddha menggunakan mulut membabarkan dharma, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Berharap jiwa kebijaksanaan ini dapat terserap oleh ayah dan ibu, dapat memahami ajaran Buddha. Ini yang disebut kembali membimbing orang tua. Ini adalah bakti besar. Ayah dan ibu memberikan tubuh kita. Kita memahami ajaran Buddha untuk membimbing orang tua. Demikian merupakan bakti besar, supaya menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Ini yang perlu kita upayakan. Senantiasa harus lebih bersungguh hati.